Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Sudah pukul 10 lebih 4 menit di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kembali lagi sama Dernali dan juga Senpi Hilamsyah. Ya, tentunya masih tetap di dialog olahraga. Betul, dikarenakan Sabtu ini memang lahannya olahraga sebenarnya ya. Bagi Anda yang ada di rumah lagi santai ya, Sabtu ya udah berolahraga. Betul, makanya kami sajikan di pagi hari ini dialog olahraga dikarenakan PON 2020 ya ini simpang siur ya. Betul Pak Adi. Dan di samping memang sedang dilanda COVID ini, biasanya Pak Adi kan hanya perekonomian dan lain-lainnya yang terdampak, tapi atlet juga terdampak Bung Adi ya. Iya. Dengan wancananya diundur PON dan terhentinya platda biasanya Pak Adi. Baik. Anda boleh interaktif ya melalui layanan singkat di WA di 085521497760 atau juga Anda boleh melalui IG ya, RRI Bandung. Kita live di akun IG RRI Bandung dan RRI Pro 1 Bandung. Iya. Tapi mungkin ini pertanyaannya apa nih, dialog apa nih ya? Ya dialog olahraga, dan kami akan menghubungi Bapak Ketua KONI Kota Bandung, Bapak Nuryadi, dan juga Siva ya, atlet panahan Kota Bandung dan sekarang sudah memasuki platda. Betul. Ya, dan ini tema pada pagi hari ini, dampak COVID-19 kepada atlet dan rencananya pengunduran PON 2020. Nanti kita akan kupas habis bersama Bapak Ketua KONI Kota Bandung. Mungkin Bapak Nuryadi ini banyak sekali ya, sudah banyak sekali program-program. Betul. Terus harus dihilangkan, harus ditunda karena adanya COVID-19 ini. Iya, jelas ini menyamping ke beberapa hal ya, karena kita tahu juga banyak seperti latih tanding juga yang memang harus juga diundur dan diberhentikan sementara Bung Adi ya. Ya, Senpi, ya, kita sudah tersambung bersama Ketua KONI Kota Bandung, Bapak Nuryadi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Ketua, sangat disayangkan ya karena COVID-19 jadi Pak Ketua tidak bisa hadir di studio. Betul. Ya Pak Ketua. Betul. Iya. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Kedengarannya Pak Ketua sehat lah. Ya. Alhamdulillah. Iya. Sambil berolahraga sepertinya. Ya, olahraga. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kami sudah tersambung bersama Bapak Nuryadi sebagai Ketua KONI Kota Bandung. Dan sesaat lagi kita juga akan menghubungi Siva, atlet asal Kota Bandung, atlet panahan yang sekarang sudah platda ya untuk PON 2020. Ya Pak Ketua. Ya. Pak Ketua sudah membuat program yang sangat bagus, tetapi dengan adanya COVID-19 mungkin program-program Pak Ketua ini ditunda. Ya, salah satunya program apa Pak Ketua yang mungkin ditunda sama Pak Ketua ini? Ya, terima kasih Kang dan semua pendengar radio RRI yang saya cintai, saya banggakan. Dalam situasi sekarang kita serba sulit memang ketika memutuskan sesuatu, tapi karena kita harus taat azas dan patuh pada pemerintah, keputusan pemerintah sudah sangat jelas. Ya. Bahwa penanganan COVID Corona ini tidak bisa oleh satu pihak tetapi oleh seluruh elemen. Termasuk juga KONI Kota Bandung di sini harus ambil bagian dalam posisi di sini karena apa? Merupakan tanggung jawab yang besar terhadap suksesnya, bersihnya dari virus ini, termasuk para atlet, pelatih dan seterusnya. Ya. Program-program kami yang disayangkan tertunda, bukan dibatalkan. Tertunda minimal ada 15 cabang olahraga yang waktu itu tanggal 11 Maret ya. Ya. Tanggal 11 Maret lalu sudah dibuka beberapa kejuaraan, dan dengan adanya himbauan dari pemerintah kita menunda kegiatan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Artinya hingga betul-betul virus corona ini berakhir dan bersih, dianggap bersih oleh pemerintah.
Dan tentu saja dengan menundanya beberapa kegiatan hampir di belasan cabang olahraga, dan bahkan harusnya bulan-bulan sekarang itu Wali Kota Cup dan event-event lain, Kejurda dan beberapa ada yang Kejurnas beberapa cabang olahraga ditunda, bukan berarti kita berdiam diri, tapi kita juga menginstruksikan kepada seluruh induk cabang olahraga agar tetap melaksanakan programnya dengan cara di rumah masing-masing, yaitu sesuai dengan anjuran dari pemerintah, menyesuaikan artinya. Ya, baik. Ya, Pak Ketua, Pak Nuryadi. Dan ini memang kita sedikit akan bergeser membahas tentang Platda PON, ya, dikarenakan KONI Kota Bandung ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, penyumbang atlet terbanyak untuk PON nanti, ya. Dan sekarang ini rencananya juga ada pengunduran PON 2020, ya. Dan ini antisipasi Anda sebagai ketua, Pak, KONI Kota Bandung, ini mau seperti apa, Pak? Gimana nih, Pak? Terkait dengan PON, memang kebijakan ada di pemerintah pusat. Ya, KONI pusat juga tidak bisa bergerak banyak karena keputusan PON itu ada peraturan-peraturan yang sangat spesifik. Dari mulai undang-undang SKN sangat jelas di pasal 45 terkait dengan tujuan PON dan kejuaraan lainnya. Berikutnya di peraturan pemerintah juga nomor 17 2007 sangat jelas. Di pasal 12 itu tentang kesiapan tuan rumah. Jadi ini begitu polemik sendiri ketika ada wabah yang bersifat nasional begini, kan tidak bisa secara parsial diputuskan. Ini harus semua pihak bersama-sama, dan saya yakin usulan dari Komisi 10 kepada Menteri itu cukup, saya kira sangat bijak, dan kita juga harus manut terhadap keputusan itu. Dan keputusan sebenarnya belum keluar, keputusan presidennya. Karena PON itu kan harus ada keputusan presidennya, sampai sekarang kita masih menunggu betul. Tapi bukan berarti kegiatan-kegiatan di jajaran KONI dari mulai pusat hingga Kota Bandung, kita tetap mensupport atlet agar tetap berlatih hingga keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah, kita harus manut, harus taat. Dan memang saya juga cukup melihat para atlet yang berlatih, ada beberapa atlet atau yang berkelompok, ya, atlet yang nomor-nomor bergu, ya. Sampai tadi pagi saya menengok salah satu cabang olahraga, ada yang masih latihan isolasi, ya, terisolasi. Artinya masih mandiri, mereka tidak boleh keluar, orang luar juga tidak boleh masuk. Dan itu artinya komitmen yang cukup kuat untuk memberikan prestasi untuk Jawa Barat, untuk Indonesia akhirnya, ya. Ini yang ditunjukkan para atlet, dan khususnya dari atlet Kota Bandung cukup luar biasa. Ya, salah satunya nanti boleh ditanya ke SIFA apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini tuntutan antara pelatih dan atlet, ini harus betul-betul komitmen yang kuat. Pelatih membuat program yang cukup bagus, dilakukan oleh secara mandiri atau berkelompok, dan yang monitornya atlet sendiri. Disinilah atlet harus tanggung jawab terhadap dirinya agar prestasinya tidak jadi turun dengan adanya kalau ada pengunduran. Saya kira itu. Ya, Pak Nuryadi, kalau secara teknis sendiri memang apakah atlet dari Kota Bandung sendiri memang ditarik kembali dari Platda, karena kita tahu ada beberapa Platda yang terhenti? Ya, betul. Ada beberapa atlet yang bukan dibubarkan. Jadi latihan mandiri, ada yang masih isolasi secara kelompok. Salah satunya nomor-nomor perorangan tentu saja tidak dilakukan secara berkelompok, tapi ada yang nomor bergu, atlet Kota Bandung sampai saat ini masih berkelompok. Jadi di satu wisma mereka mengontrak bersama-sama antara pelatih dan atlet, dan di situ betul-betul dijaga tentang kebersihan dan lain-lain sesuai dengan anjuran pemerintah. Saya melihat betul mereka berlatih,
Dan bagi yang mandiri, maksudnya yang nomor-nomor tersendiri, itu bisa dilakukan kan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Cabang olahraga apa aja, Pak? Ya. Cabang olahraga apa aja yang memang masih melakukan latihan? Oh, ini kalau tidak salah kan itu ada bola tangan, ada hoki. Anak-anak kita kan pada masih berlatih di sana. Walaupun itu kan isolasinya bersifat kelompok. Ya. Jadi tidak berhubungan dengan orang luar dan orang luar juga tidak berhubungan dengan itu. Mereka berjaga betul dari pola makan dan lain-lain itu. Saya kontrol betul atlet-atlet yang tergabung dalam kelompok itu. Iya, Pak Ketua. Dan ini saya mendengar pelayanan operasional KONI Kota Bandung akan ditutup hingga 29 Mei 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ini gimana, Pak? Ya. Betul, jadi kami memang sesuai mengikuti anjuran dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kota Bandung. Begitupun juga kita mengikuti anjuran dari KONI Pusat, KONI Jawa Barat. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ, menyesuaikan layanan kepada publik atau kepada induk cabur olahraga sampai hari ini tetap kami jalankan. Walaupun situasi yang membuat kerumunan orang kami hindari, ya rapat yang masih 3-4 orang kami lakukan, tetapi ketika udah melibatkan banyak orang kami bisa menggunakan fasilitas dari grup WhatsApp dan lain-lain yang bersifat online ya, bisa Zoom dan seterusnya. Jadi kami memang ketika instruksi dari pemerintah Jawa Barat dan KONI dan Kota Bandung harus PSBB, ya kami udah insya Allah kami siap akan manut seperti itu. Artinya kami harus bisa mensiasati inovasi terkait dengan latihan. Karena apa? Program latihan harus tetap berjalan. Orang tidak berlatih dalam dua hari akan terjadi penurunan daya tahan dalam seminggu saja. Hasil riset menunjukkan ada 17%. Ketika daya tahan akan berkurang ketika dalam seminggu seorang atlet tidak berlatih. Tidak terbayangkan kalau tidak latihan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Ini memerlukan pelatihan yang cukup lama lagi untuk meningkatkan daya tahan. Itu kan perlu proses yang panjang, bulanan hingga tahunan. Kalau ingin memiliki kondisi fisik yang prima itu tidak 1 minggu 2 minggu, perlu proses yang panjang. Jadi artinya di sini kita mengikuti anjuran pemerintah. Yang pertama kan stay at home, sudah kami lakukan. Work from home, udah. Artinya work di situ adalah isolasi itu kerja dari rumah, berlatih dari rumah, dan atlet melaporkan kepada para pelatih. Saya kira itu, Pak. Ya, Pak Ketua, dari masukan-masukan mungkin dari pelatih-pelatih atau juga dari medis yang lain, apakah atlet Kota Bandung yang untuk membela PON dan yang lainnya, apakah sudah dites COVID-19, Pak? Secara spesifik kami belum melakukan secara general, secara keseluruhan untuk dites karena atlet pelatih itu merupakan tanggung jawab dari KONI Jabar dan saya komunikasi dengan Pak Ketua, Pak Ahmad bahwa seluruh atlet Jawa Barat itu harus mengikuti tes itu dan sudah saya kira di beberapa media juga sudah tahu bahwa seluruh atlet Jawa Barat harus mengikuti tes ini dan alhamdulillah sampai detik ini lebih dari 10.000 atlet yang tergabung dalam Wali Kota Cup kemarin, tahun kemarin itu belum ada satupun yang dilaporkan bahwa mereka terkena virus seperti ini. Jadi artinya saya meyakini betul ketika tingkat kebugaran jasmani tinggi, insya Allah orang akan sehat. Walau pada akhirnya tetap aja doa ya yang maha kuasa. Betul, tapi kita berusaha secara ikhtiarnya jaga kondisi, jaga jarak, jaga kesehatan dan jaga istirahat, jaga pola makan dan seterusnya. Insya Allah saya yakin akan sehat karena
Saya meyakini betul ketika orang yang bugar itu akan tahan terhadap sakit. Betul. Insya Allah. Ya. Saya dengar-dengar Pak Ketua sering tiap hari atau seminggu sekali itu minum kunyit, katanya benar Pak Ketua? Waduh, kayak mancing-mancing. Menjaga kondisi Pak Ketua ya. Jaga kondisi, ya olahraga lah walaupun di halaman rumah atau kemana ya. Iya. Dikira minum kunyit terus telur ya sama madu dikira kayak sama obat kuat akang ada. Obat kuat ya. Dan mungkin ini ada sedikit mungkin ada keluhan-keluhannya dari atlet-atlet Kota Bandung yang sudah platda, yang sudah untuk ini ya Pak Ketua ya. Salah satunya keluhannya apa sih Pak? Mungkin mendengar. Salah satunya memang ketika mereka kan ada yang disebut latihan kering, artinya tidak di dalam fasilitas. Itu yang menyulitkan bagi mereka terus terang. Misalnya nanti Siva ditanya kesulitan kalau memanah itu kan latihan visualisasi terus atau imagery terus kan agak sulit juga, harus ada lapangan khusus. Artinya di sini memang kita ya di satu pihak harus dikunci ya, tidak boleh berkeliaran, di pihak lain mereka harus menjaga kebugaran. Nah, ini yang paling sering kali mengeluhkan, misalnya orang latihan berenang kan harus bagaimana ya? Itu kan tetap harus di air pada akhirnya. Ini yang paling juga harus dibatasi nanti aturan-aturan yang spesifik barangkali untuk atlet agar teknik itu tidak menurun. Kalau kondisi fisik mudah latihannya di rumah masing-masing. Tapi untuk latihan yang bersifat teknis itu yang agak sulit ya, harus ada dimanipulasi betul. Ini terkait dengan fasilitas dan lain-lainnya sebagai pendukung. Ini memang rada sulit juga itu. Itu keluhan yang paling umum ya bagi atlet. Kalau yang lain-lainnya saya kira ya lumrah lah dalam kondisi begini kan, mereka jenuh di rumah terus, tidak berhubungan dengan kawannya yang biasa sehariannya sehari 2 kali berlatih bersama-sama. Itu membuat boring mereka memang. Itu. Saya juga mau nanya sama Siva nanti nih. Ya boleh ditanya. Masalah ini ada pemotongan uang saku nggak di COVID gitu kan? Sebentar nih Pak Ketua nih ya. Iya, mancing wae. Yang penting mah kita mensupport lah, pemerintah mensupport untuk kepentingan atlet ya. Iya. Walaupun tidak maksimal ya. Nah itu nanti walaupun tidak maksimal. Memang tidak maksimal dalam artian kan begini ya. Kita dari pemerintah juga belum semuanya luncur dan karena kita paham, ini semuanya harus paham bahwa penanganan COVID itu tidak hanya untuk satu aspek saja, harus beberapa elemen bergerak. Betul. Itu yang paling penting, dan kebaikan dari pemerintah hingga saat ini harus disyukuri. Orang lain masih sulit mencari beras, ini mah masih bisa berlatih, kan itu luar biasa. Luar biasa ya. Bukan begitu Mbak Siva? Iya. Tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Mbak Siva? Iya. Alhamdulillah ya, selalu berjalan lancar masalah suplemen, vitamin, terus juga tadi saya menyinggung masalah uang saku. Lancar Siva? Alhamdulillah dari Kota Bandung lancar. Iya. Tapi ini alhamdulillah dari Kota Bandung lancar katanya nih. Kenapa? Apalagi dari Jabar, apalagi insya Allah lancar. Iya, Siva, kenapa tadi saya dengar Kota Bandung aja yang lancar? Enak aja. Apa sih sering-sering dari temen-temen yang lagi gitu ada susah di Kota Bandung, alhamdulillah Pak. Tapi pemerintah yang baiknya bukan saya, pemerintah ya. Mentang-mentang ada Pak Ketua jadi Kota Bandung aja gitu ya. Jadi regreg ya. Iya. Kota Bandung mah. Iya, regreg ya. Alhamdulillah regreg, Kota Bandung mah, Jawa Barat juga regreg dan pemerintah juga regreg ya. Tapi pertanyaannya kepada Siva nih, di rumah saja, latihan di rumah saja, apa yang Anda lakukan setiap hari, Siva?
Latihan di rumah masih seperti biasa ya. Aku kan ada program dari pelatih juga yang harus dilaksanakan setiap harinya tuh kita harus nembak 250 anak panah. Sama ada latihan fisik juga. Ini nembaknya gimana nih? Nembaknya di rumah dengan jarak seadanya di rumah, memaksimalkan tempat aja. Ini Siva di Platda ini nanti di nomor berapa nih Siva? Di nomor recurve. Apa? Recurve. Oh, recurve ya. Mungkin tolong jelaskan recurve itu gimana? Ini masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, ini nomor recurve itu apa gitu, Siva? Nomor recurve tuh jadi alatnya emang beda kan, ada kalau di panahan tuh ada standar bow, ada kompon, ada recurve. Kalau standar bow itu masih yang ada campuran dari kayunya gitu. Kalau recurve yang fiber gitu, terus jarak juga 70 meter. Latihan 5 meter. Latihan 5 meter. 5 meter. Nah, ini masalahnya betul. Pak Ketua bilang langsung latihan 5 meter, jarak 70 meter. Ini gimana nih, Siva? Kesulitannya gimana nih, Siva? Tolong jelasin. Kesulitannya karena kan nggak ada tempat juga, terus semua kan lapangan juga udah mulai ditutup. Sedangkan saya kan harus tetap jaga kondisi. Ya udah, jadi memaksimalkan tempat yang ada walaupun 5 meter ya. Di rumah daripada enggak lah gitu. Ya, di rumah Pak Ketua tuh. Ada di halaman di halaman RT tenang. Siva, ya. Siva, kalau secara teknis latihan mandiri sendiri memang harus store-kah ke pelatih di Platda itu? Iya, secara daring? kita pakai video, kirim video. Kalau misalkan ada masalah, paling kita video call. Iya, betul. Sehari berapa kali sih, Pak, latihan? 250 anak panah. 250 anak panah. 250 anak. Nembak 250 nembak. 250 anak panah. Iya. Apa yang diinstruksikan oleh pelatih kepada Siva sendiri dan juga instruksi dari Pak Ketua KONI Kota Bandung? Kalau dari pelatih ya tetap harus jaga kondisi. Terus ya itu programnya nembak 250 anak panah sama fisik. Ya. Kayak sirkuit training kayak gitu. Ya itu paling yang dilaksanain sama harus jaga kondisi kan. Ya, Siva, ini COVID-19 ya. Ini vitamin harus benar-benar luar biasa, tambahan ekstra atlet ya. Dari Pak Ketua gimana? Ada tambahan nggak dari Pak Ketua KONI Kota Bandung ya? KONI Kota Bandung. Ada tambahan. Ya, jujur aja Siva, jujur aja nggak apa-apa. Ada bapaknya baru kemarin. Ada tambahan buat beli alat-alat yang kecil-kecil karena kan kita jarak pendek, terus latihan tiap hari kan banyak, otomatis si peralatan juga kan cepat rusak. Alhamdulillah dari Kota Bandung support, bantuin buat beli vitamin sama alat-alat yang kecil. Iya, vitamin dari pemerintah itu. Iya, Siva itu tadi Pak Ketua bilang dari pemerintah gitu. Ya. Siva, tadi dibahas sama Pak Ketua mengenai boring ya ataupun seperti kesalahan rumah ya. Kalau Siva sendiri mengantisipasinya seperti apa sih untuk latihan mandiri di rumah sendiri? Siva kurang vitamin Siva, makanya ya. Apa sih Pak yang bisa mengurangi apa? Mengurangi kejenuhan, Siva, mengurangi kejenuhan. Di rumah kayak gitu kan. Jenuh pastikan 250 anak panah, jangan-jangan ada tikus atau berit langsung ditekan ada pusing gitu ya. Karena gak ada temen itu gimana tuh. Ya paling seringnya sih sama suami. Ya tadi kan suami juga sama di tim. Paling sama suami. Terus kalau misalkan ini juga latihannya nggak terus-terusan 2,5, paling istirahat dulu. Dulu main dulu sama anak, terus nanti baru lanjutin. Yang penting sehari itu 250 anak panah aja. Ya, itu latihan distribusi namanya, betul. Iya. Untung suaminya ya Pak Ketua atlet juga. Betul. Untung jadi nggak boring kayak gitu. Betul. Iya. Nah, kalau dari Pak Ketua sendiri, Pak Ketua menyikapi beberapa atlet yang memang jenuh gitu. Ada dukungan moral seperti apa Pak Ketua untuk para atlet sendiri dari Kota Bandung? Ya, ini memang komunikasi antara pelatih ini harus intens. Betul ini. Ketika
para atlet mengalami sebuah boring atau kejenuhan dalam berlatih itu situasi yang lumrah. Itu, dan pelatih di sini harus mengeluarkan ide-ide gagasan lain model latihan. Salah satunya barangkali menunjukkan video-video atlet yang luar biasa yang dijadikan ikon bagi atlet tersebut, bagi cabang olahraga tersebut. Itu salah satu upaya supaya ketika dia ini ada model seperti ini, latihan seperti ini salah satunya dari pelatih, idenya tidak hanya dari atlet saja. Jadi sekalian untuk riset sebenarnya para pelatih. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebagai refleksi diri, refleksi tim, refleksi organisasi secara keseluruhan. Saya kira itu. Iya. Sangat luar biasa ya. Berarti ini Pak Ketua tuh pusingnya bukan pusing masalah anggaran juga ya. Pusing masalah apa, tapi pusing program ini harus kayak gimana nih, kayak gitu ya. Ini sangat luar biasa. Tetapi mungkin saya percaya dengan Pak Ketua KONI Kota Bandung ini sangat berlian sekali ya. Iya. Ya, Siva? Iya, Pak. Udah dengar tadi Pak Ketua bilang, Siva? Iya. Siva, dan ini nanti Pak Ketua tadi bilang sebelum on air nanti ada bonus katanya buat atlet ya. Iya, teman-teman. Habis Covid, Pak Ketua, Siva, habis Covid beres nanti ada liburan katanya gitu. Tenang aja ya. Kita urus RRI. Nanti ditagih ya Pak ya. Siva, tadi juga dibahas mengenai wacana pengunduran PON sendiri ya 2020. Kalau Siva sendiri menyikapinya seperti apa? Kalau dari atlet sendiri? Kalau Siva sih sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya juga ya Ayah. Kalau misalkan positifnya ya mungkin jadi programnya lebih panjang, terus persiapan lebih maksimal kan. Cuman yang negatifnya juga berarti program yang sekarang Siva jalanin itu jadi sia-sia dong gitu kan, karena yang sekarang tuh tujuannya buat Oktober ya, buat PON Oktober sekarang. Jadi kalau misalkan dimundurin berarti kan yang program ini tuh jadi sia-sia gitu, jadi nanti harus nol lagi buat program yang tahun depan itu. Ya tapi kalau kata saya mah nggak sia-sia Siva ya. Di situ kalau misalnya diundur asalkan pemerintah yang baik terus mensupport Siva, nggak sia-sia dong kalau kayak gitu. Iya sih, cuma jadi pemerintah ya, bukan KONI Kota Bandung, pemerintah. Nah itu dia. Ya. Kalau Siva sendiri setuju diundur atau enggak? Setujunya sih diundur ya. Diundur. Cuman kalau misalkan buat Oktober pun saya sudah sangat siap gitu. Ya, semua atlet mengatakan begitu. Sebenarnya mereka siap bertanding. Iya. Tapi saya kembali lagi ini Kang, ketika penyelenggara ya, karena penyelenggara itu termasuk yang bertanggung jawab. Betul. Dan pemerintah pusat itu bertanggung jawab termasuk pemerintah provinsi dan penyelenggaranya. Jadi artinya ketika dilaksanakan dalam posisi situasi begini, mendingan kalau COVID-19 ini berakhir betul di bulan Juni. Itu mending. Tapi kan ini suatu hal yang masih dalam abstrak ya, belum bisa diprediksi secara akurat. Jadi artinya kita tetap aja antisipasi, mau 2020 para atlet siap, mau 2021 kita juga harus siap. Karena itu kewenangan dari pemerintah. Saya kira itu. Ya. Dan ini mungkin ada masukan atau himbauan dari Pak Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin kepada Bapak ya, Pak Nuryadi, apa yang harus dilakukan? Ini instruksinya kepada atlet-atlet Kota Bandung yang sudah masuk Platda ini. Oh iya, saya tentu saja karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa Barat, jadi kita tetap yang pertama adalah jaga kondisi dulu, jaga diri, jangan sampai mau latihan bagaimana kalau dirinya aja sakit. Artinya jaga kesehatan itu lebih penting. Yang kedua juga adalah tentang pola makan. Insya Allah latihan sudah bagus, sehat sudah, latihan sudah. Kalau makanan kurang bagus kan artinya bisa jadi malah sakit.
Ya. Karena kenapa di berita-berita cukup kuat ketika atlet yang latihan tinggi, intensitas tinggi, justru rentan karena itu kan dalam posisi lelah. Ya, betul. Posisi lelah itu akan mudah terserang. Tapi kalau istirahatnya cukup, pemulihan akan baik. Makannya bagus, insya Allah. Itulah komponen-komponen itu harus kita perhatikan bersama-sama dari unsur pelatih. Walaupun latihan di rumah mereka harus cek betul. Denyut nadi latihannya udah masuk training zone untuk atlet bukan untuk olahraga kesehatan ya. Untuk atlet karena berbeda dengan olahraga kesehatan kita yang sudah berumur. Itu harus dipantau betul oleh pelatih. Berikutnya menu apa? Karena oleh Jawa Barat juga kan sudah dikasih uang menu dan lain-lainnya. Betul tidak digunakan untuk menu yang terstandar untuk atlet supaya pemulihan setelah latihan berat itu akan makin bagus. Jadi bukan makin menurun. Karena rentan sekali orang yang telah berlatih keras kalau tidak diimbangi dengan gizi yang cukup dan istirahat yang cukup itu malah jadi berbahaya. Betul. Saya kira itu. Ya tuh makanya Siva ya terus diperhatikan gizinya ya gitu ya. Nah ini masih Siva mah Pak Ketua kayaknya suka seblak. Ada atlet makan seblak mah atlet sana atlet. Nggak ada tenaganya ya. Ada aja ya. Ini Siva. Dan ini mungkin memang ini harus dibawa enjoy ya di latihan. Iya betul enjoy. Latihan di rumah gitu ya. Nah ini sih Pak kan tadi Pak Ketua dari KONI Jawa Barat udah memberikan apa maksudnya makan yang bergizi. Siva setiap hari menunya apa sih? Pengen tahu nih. Nah. Ya, pokoknya mah 4 sehat 5 sempurna lah. Oh, itu dia, betul. Ya, tapi jangan tahu terus setiap hari. Ya, semua. Iya. Tapi sekarang merasa udah bugar ya, Siva ya? Iya, insya Allah. Siva udah dites COVID belum kemarin di Jawa Barat, di Jabar? Belum. Nah ini gimana Pak Ketua nih? Ini harus atuh. Tapi insya Allah lah, tanda-tanda itu kan sebenarnya gampang sekali gitu. Iya. Orang semuanya sudah tahu dengan suhu yang tinggi itu kan indikasi pertama itu kan. Dan seterusnya saya bukan di wilayah itu, tapi kan sangat mudah sekali. Saya kira. Silakan Sipa koordinasi dengan induk cabang olahraga dengan bagaimana caranya atlet pelatih itu harus bebas. Dan alhamdulillah sekali lagi yang 10.000 atlet Kota Bandung lebih dari 10.000. Tapi ini yang tergabung dalam kejuaraan Wali Kota Cup tahun lalu sampai 10.000 belum ada yang melaporkan bahwa mereka terserang. Saya yakin betul jaga kondisi yang baik supaya kita terhindar. Ya. Terus ini Siva bagi atlet-atlet pelata kata Bapak Pak Nuryadi katanya curhat boleh aja langsung telepon ke Pak Nuryadi katanya ya. Kalau mau curhat ya lebih baik belak-belakan ya kayak gitu ya. Pak ini di rumah beras habis kayak gitu nggak apa-apa kayak gitu. Nanti dikirim ke Sikir. Atau nemok Pak sama. Ya Siva sejauh ini program apa yang memang berubah dari seharusnya gitu. Seperti kalau ada latih tanding seperti itu, apa saja yang sudah berubah Siva? Pergeseran program yang berubah ya paling itu kan kalau misalkan kita latihan di lapang ada scoring, terus ada pertandingan gitu. Sekarang kan di rumah jadi nggak bisa. Try in try out belum sampai sekarang. Gitu. Sekarang harusnya musim try in try out sekarang. Betul. Iya. Kalau panahan sendiri, Siva rencananya kemarin itu try outnya kemana Siva? Rencana sih kita mau ke Korea di abis Lebaran bulan Juli kalau nggak salah. Cuman kalau dengan kondisi kayak gini, batal. Iya. Dan ini Siva di 2016 ya PON Jawa Barat, ya, Siva kan sudah ikut PON kan? Udah. Iya, dapat apa Siva kemarin? Dapat emas, 2 emas. 2 emas ya, luar biasa. Coba Pak. Nah, 2 emas. Dan sekarang mungkin dengan kondisi di Papua ya, apakah sudah tahu medannya? Terus juga saya dengar Siva ya, ini katanya ada yang sebagian di hotel, ada yang sebagian tidak. Fasilitas itu, apakah bisa mengganggu Siva nanti di sana dengan kondisi seperti itu?
mudah-mudahan enggak ya. Ya. Amin. Tetap profesional aja lah. Kita mah buat bertanding. Ya, buat bertanding ya. Iya. Nah, kan biasanya kalau di Jawa Barat kemarin kan mungkin fasilitasnya sangat luar biasa ya. Iya. Dan sekarang di sana medannya kan tidak tahu. Jadi Siva sendiri sudah mengantisipasi itu semua ya. Udah. Target berapa medali lagi sekarang, kan ini ada penurunan nomor, pastinya ada penurunan nomor. Ini target emas lagi atau gimana? Target emas. Emas dong ya. Iya. Iya. Rival terberat bagi Siva sendiri nanti untuk Jawa Barat sendiri, Siva sendiri dari provinsi mana? Dari Jogja, dari Jatim. Jatim ya. Jatim. Karena pelatnas kan di situ. Ya. Pelatnas ya. Ya, tapi Pak Ketua mungkin ini sama ya. Semua juga COVID-19 pasti ini ada penundaan pelatda sama semua gitu ya. Jadi menurut Pak Ketua sendiri regreg atau gimana nih Pak Ketua? Ya, itu akan jika ada penundaan memang biaya kan bisa jadi 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat kan. Yeah. Karena kan masa pelatdanya kan makin panjang. Nah, logikanya aja begitu. Jadi artinya ya ada plus minus tadi. Kalau plusnya kan keuntungannya barangkali tuan rumah itu dengan kondisi sudah clear dari virus ini kan akan makin tenang. Yeah. Tanggung jawabnya kan tidak terlalu berat. Tapi kalau dalam situasi ini belum ketidakjelasan ya, belum jelas tentang virus ini kan itu sangat berbahaya bagi semua pihak. Yeah. Sementara kan tujuan penyelenggaraan kejuaraan itu adalah meningkatkan ketahanan nasional. Ini salah satunya di undang-undang kan begitu, meningkatkan ketahanan nasional. Mau ketahanan nasional bagaimana kalau kita dalam situasi begini bisa jadi makin bagus, makin tahan. Betul. Berikutnya meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Ini kan cukup riskan. Iya, betul. Dengan tujuan penyelenggaraan PON itu kan seperti itu. Salah satunya kan ada 6 tujuan di situ. Iya. Ya. Saya kemarin ke kantor, sepi di kantor, Pak. Ada WFH. Iya. Waduh, kantor ini ditewak atuh. Iya. Cari Pak Ketua kemana Pak Ketua? Wah, di rumah. Ada sekali-sekali ada nih karena takut ada disposisi dan lain-lain. Iya. Insya Allah lah kita via telepon dulu, via WA dulu ya. Iya, kemarin ada juga lewat telepon dulu aja katanya, jangan sampai ketemu, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Pak Ketua, ini di samping PON ya, di samping pelatda ya, Siva stay dulu bentar ya, jangan kemana-mana. Ini Pak Ketua, program apa sesudah COVID-19 berlalu, program apa yang akan dilanjutkan oleh Pak Ketua sendiri di KONI Kota Bandung ya Pak, yang harus digeber nih Pak? Yang pertama kan melanjutkan kegiatan yang tertunda. Nah. Salah satunya ada beberapa cabang olahraga yang baru dibuka hari itu oleh Pak Wali dan hari kedua dihentikan. Luar biasa. Ya, itu karena apa? Kita kan ketahanan nasional, ketahanan daerah itu lebih utama ketahanan masyarakat. Tadi kembali lagi tujuan olahraga kan ke situ, menciptakan kesehatan, kebugaran masyarakat. Ya. Itu jadi ketika berakhir ini yang harus digenjot program adalah yang pertama Wali Kota Cup jelas ikon dari kota Bandung terutama ya, karena itu disitulah mencari bibit-bibit unggul yang akan dipilih untuk persiapan babak kualifikasi Porda dan nanti pada akhirnya dari Porda kan kami serahkan ke Kilancek Pak Ahmad sebagai Ketua Umum KONI Jawa Barat. Atlet-atlet kami persembahkan untuk Jawa Barat. Kan begitu. Di program kesinambungan itu tiap tahun kan begitu polanya, 4 tahunan 5 tahunan itu begitu polanya. Betul. Jadi kami mendidik anak-anak melalui klub dan pengcap, berikutnya kami serahkan setelah itu ke Jawa Barat serahkan untuk nasional. Itu kan luar biasa saya kira. Iya, dan Bapak Ahmad Saifuddin juga mengakui bahwa KONI Kota Bandung ini sangat luar biasa kontribusi. Ya, salah satu kontribusi terbesar insya Allah lah, masih ada kabupaten kota lain juga. Iya. Insya Allah betul. Ya. Tapi Pak, menurut Bapak sendiri di KONI Kota maksudnya ya istilahnya atlet apa saja yang berkontribusi besar Pak? Total kita itu kan sampai sekarang 346 ya. Kemarin berubah-ubah, pertama 317, 323, naik terus karena ada beberapa cabang olahraga, mohon maaf,
yang belum melaporkan ke kami dari Pemda belum surat belum masuk terkait dengan atlet-atlet yang terpilih, memang belum semuanya, tapi insya Allah 346 atlet pelatih mekanik ya kami persembahkan untuk KONI Jawa Barat yang berlaga di PON, dan insya Allah kami support, minimalnya kan doa dari ketua umum agar sehat, agar berprestasi. Karena kan kalau sudah berprestasi itu insya Allah segala sesuatunya ya akan didapat minimal kebanggaan diri. Itu jadi ada cerita, oh saya juara di PON, saya juara di Porda, itu ada kisah bagi yang bersangkutan untuk masa depan. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Terus dipantau ya atlet-atlet KONI Kota Bandung, maksudnya atlet Kota Bandung. Tadi pagi saya melihat ke UPI, saya tadi pagi ke UPI. Saya melihat ada beberapa cabang olahraga. Bapak katanya di rumah, tapi ke UPI gimana sih Bapak? Mohon maaf, saya tadi jam 7. Saya jam 7 kan tadi terus terang mau ke driving range, ternyata ditutup. Biasa dengan Pak Ketua, Pak Ahmad pernah main. Begitu ada, udah jam 9 langsung buru-buru lari karena udah janji dengan RRI tercinta. Ya, tadinya Pak Ahmad mau ditelepon tadinya, tapi nanti aja dulu ya. Waduh, harusnya rame atuh. Pak Ahmadnya lagi sibuk tadi ya. Sibuk, siap. Takutnya Siva nanti nggak gebek gitu ya. Kalau misalnya telepon. Ya, Siva, memang memboringkan jenuh latihan di rumah kayak gitu ya. Tapi mungkin ini salah satu untuk ya ini maksudnya mengembalikan lagi imun ya, maksudnya daya tahan tubuhnya harus benar-benar oke banget ya Siva ya. Iya. Ya Siva, dan ini pernah nggak Siva dalam 1 minggu itu boring banget latihan tuh asal-asalan kayak gitu, pernah nggak? Pernah sih, cuman kan kalau di Panahan nggak bisa gitu. Kalau misalkan kita udah nggak mood, harus udahan daripada katanya ngerusak teknik kan. Jadi kalau misalkan udah jenuh banget ya udah nggak latihan aja. Oh gitu. Tapi nggak setiap hari jenuh kan Pak? Enggak lah. Ya, nanti ya. Ya sih Pak, kalau kondisi fisik sendiri saat nanti memang COVID ini berakhir sih Pak, harus berapa persen nih dari pelatih PR-nya untuk Siva? Tuh. Kayaknya banyak ya, lebih dari 50%. Ya. Berat badan naik kayaknya ya? Mudah-mudahan enggak. Tapi kan nggak ngaruh kan kalau misalnya atlet panahan berat badan naik? Enggak. Nanti busurnya namblek gitu. Ada arahan dari pelatih berat badan harus sekian terus gimana? Enggak tuh kan Pak Ketua. Ya kalau atlet panahan kan nggak apa-apa gitu kan, berat badan juga. Malah stabil ya? Ya malah stabil ya, kayak gitu. Ya. Siva, dan ini mungkin ini harapan Siva sendiri nih pada pemerintah ya. KONI Kota Bandung mah udah oke kayak gitu ya. Dan ini pemerintah nih gimana nih? Harapan buat apa? Ya buat kedepannya nih. Seandainya nih ini diundur PON. Nah itu ya. Harapannya, versi atlet ya. Ya, bukan versi Pak Ketua, versi atlet. Ya, versi atlet. Ya harapannya tetap ini juga udah bagus ya ayat, tetap kayak gini aja lah, lebih diperhatikan ke peralatan mungkin karena kan lebih panjang lagi waktunya. Peralatannya mungkin sama udah sih yang penting peralatannya aja. Cuman peralatan aja yang ada uang saku nggak apa-apa kan? Ya, uang saku kan udah jelas ya masih ada, cuman peralatan ini kan yang masih tanda tanya, jadi ya uang saku udah jelas terus sama peralatan yang pasti. Oh, jadi uang saku udah jelas katanya Pak ya. Tadi mah nggak disebutin uang saku ya. Malu-malu. Otomatis ya. Ya, nah ini pertanyaan dari pendengar WA di 0855214970. Anggar Pak Ketua ya nanyanya teh masalah bonus nih pendengar mah ya. Dan mungkin tahunya masalah bonus aja. Kayak gitu. Ini ada Windy di Pagarsi. Ini buat atlet kemarin di PON 2016 di Jawa Barat, Siva mendapatkan dengar-dengar 2 medali emas ya.
Dan ini bonusnya berapa dan hasilnya sudah dipakai apa saja katanya. Nah, bisa kepo ya. Kepo banget, Winda. Gimana? Bonusnya berapa ya, lupa. Pokoknya udah jadi rumah. Ya mungkin ada bonus, tapi ini bonusnya sudah dipakai apa saja mungkin lah gitu ya. Buat dipakai beli rumah. Oh, berarti besar ya. Besar ya. Besar. Alhamdulillah besar. Alhamdulillah besar ya. Dan ini nanti apalagi di Papua ya, lebih besar lagi kayak gitu ya, di Papua bonusnya. Mau dipakai apa nanti kalau dapat? Pakai belum tahu. Belum kepikiran. Iya. Sekarang harus dipikirin mumpung Pak Ketuanya Pak Nuryadi. Ya. Dari KONI Kota Bandung nanti ada nanti ya. Harus dipikirin ya. Dari pemerintah, kewajiban pemerintah itu. Kewajiban pemerintah ya nanti diserahkan oleh Pak Ketua. Diusulkan oleh Pak Ketua. Ya, Siva, ini kita terbuka saja, Siva ya. Selama masih jadi atlet kayak gitu ya. Apa sih yang harus dibenahi, Siva, dari pemerintah sendiri ini untuk Siva pribadi sendiri? Bukan begitu Pak Ketua ya? Iya. Ya. Harus jujur. Apa ya? Soalnya Siva rasain mah ya udah bagus gitu kesipanya. Kayaknya ini harus. Nggak tahu kalau yang lain gitu. Kayaknya Pak Nuryadi harus nggak ada dulu ya biar ini ya. Biar terbuka. Dari dulu soalnya kan dari dulu di Kota Bandung. Alhamdulillah apa sih kasarnya kan kalau daerah lain mah besar lah, kalau di Kota Bandung mah sedikit tapi ngirinya gitu, nggak kayak yang lain besar tapi sekali gitu. Jadi ngirilik ya gitu. Iya, ada terus gitu, nggak pernah nggak ada. Iya nggak ini pernah. Saya menambahkan ya, bukan karena saya sebagai ketua KONI, tapi waktu mantan pelatih juga, saya memang dari Kota Bandung sejak puluhan tahun lalu itu walaupun kecil selalu ada. Jadi tidak apa ya, tidak seperti air bah tiba-tiba besar, pahit, garing, kayak di Halodo. Nah ini di Kota Bandung tidak seperti itu. Itu rutin. Jadi itu yang menjadikan Kota Bandung masih ya diingini oleh para atlet yang mau bergabung dan seterusnya. Barangkali salah satunya kalau versi atlet kan sederhana di sini. Ya saya mengalami betul ketika sebagai pelatih. Bahwa diri tidak besar tetapi rutin. Itu yang menjadi kesengsemnya menurut saya sebagai mantan pelatih ya. Saya tahu jejak rekam Pak Ketua, saya tahu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi kayak gitu ya. Jadi sekarang Bapak menjadi ketua dan ya menjadi anak angkatnya anak-anak para atlet kayak gitu. Saya merasakan betul perihnya. Perihnya. Siva, terakhir mungkin nanti saat mungkin COVID ini berakhir, kapan lagi berkumpul Platda lagi? Siva? Belum ada kabar. Kemarin tuh diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Waduh. Jadi kita belum ada info lagi dari pelatih. Ya, belum ada info lagi ya. Iya. Ya semoga saja ya semuanya berakhir jadi bisa berlatih lagi ya. Semuanya berakhir. Iya. Mudah-mudahan atlet-atlet Kota Bandung dan juga Jawa Barat tetap semangat ya. Kayak gitu di adanya COVID-19. Pak Nuryadi. Dan ini memang sih banyak sekali keluhan-keluhan atlet ya yang selama ini terjadi masalah pekerjaan nih Pak. Ya, mungkin Pak Ketua Kota Bandung Pak Nuryadi bisa memberikan penjelasan sedikit masalah masa depan atlet nih, masa depan atlet apalagi Siva kan sudah Platda menjadi tulang punggung Jawa Barat ya, bahkan nasional juga. Nah ini kan kebanyakan atlet ini ya ini klasik lah, ya maksudnya pas jaya-jayanya pas jadi atlet ya dibangga-banggakan, dilulukan, tapi masa depan atlet ini gimana Pak? Mungkin ada masukan dari Pak Ketua. Saya melihat bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung, di Jawa Barat, provinsi-provinsi di Indonesia, bahkan di dunia. Banyak sekali mantan atlet sekelas Cina saja jadi pengemis tidak sedikit Pak. Ya itu. Nah, itu yang jadi permasalahan tidak hanya di penanganan di
negara-negara maju, Australia, yang paling dekat Singapura, Malaysia, itu sudah tertangani secara maksimal. Walaupun di kita belum secara kelembagaan, belum secara kokoh, tapi embrionya sudah ada. Dengan kebijakan-kebijakan yang beberapa tahun kebelakang, mantan atlet yang sudah dipekerjakan, baik di instansi pemerintah maupun BUMN, itu saya kira cukup mengurangi beban itu dibanding dengan periode 50, 60, 70 mantan atlet. Saya kira miris ya mendengarnya. Tapi banyak sekali ribuan atlet, saya kajiannya kebetulan di situ, ribuan atlet yang sukses, dan ini memang belum tersosialisasikan secara merata. Hanya sebagian kecil memang yang belum tertangani secara maksimal. Itu memang terkendala, mohon maaf, dari sisi pendidikan. Itu pendidikan dianggap, ya saya mending jadi atlet, pendidikannya lupa, sekolahnya lupa. Tapi tidak sedikit, mohon maaf, kami puluhan orang telah terbantu melalui program beasiswa S1, S2, ada yang S3 mantan atlet. Itulah, jadi memang yang namanya atlet ada yang sukses, ada yang tidak, itu memang tergantung individu juga. Nah ini memang harusnya kita itu, kalau Australia kan atlet career education, jadi atlet menjelang pensiun itu dipersiapkan apakah dia mau jadi sebagai pelatih atau mau jadi pebisnis, mau jadi apa. Itu organisasinya cukup kuat. Dan saya sendiri sedang riset menuju ke arah sana, mudah-mudahan bisa membantu untuk pemerintah pusat. Karena itu tidak bisa secara parsial, Kota Bandung atau kabupaten atau provinsi saja. Kita harus bersama-sama. Misalnya ketika anak yang berlatih telah membela Indonesia, kewajiban Indonesia. Berlatih ketika di level Jawa Barat, oke, Jawa Barat. Yang berlatih dalam level Porda, kita Kota Bandung. Jadi berbagi tugas antara pemerintah kota, kabupaten, provinsi, sehingga nasional. Jadi tidak bisa level udah membela negara masih menta-menta ke Kota Bandung umpamanya. Itu kan berat. Sementara kan ada 10.000 kita atlet. Betul. Kan begitu. Jadi harus berbagi peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Seperti saya kira itu kalau ditanggung bersama-sama, mah insya Allah akan ringan beban ini. Nah, seperti Siva sendiri udah pelatih di Jawa Barat, tanggungan siapa sebenarnya, Pak? Ya, itu harus bersama. Kita kan sekarang juga mensupport, ya alhamdulillah lah. Ya, beliau udah dikerja, tambahan ada, ya gitu, alhamdulillah kita bantu dan lainnya. Dan ini memang mari kita bersama-sama dengan Jawa Barat, dengan Indonesia yang sudah, atlet Jawa Barat yang sudah membela negara cukup banyak, Pak. Kita ganti sisir, kita serahkan ke negara, ke Jakarta. Ini bagaimana ini telah membela negara. Ya itu harus bersama-sama. Di luar itu atletnya sendiri gigih dalam berjuang untuk pendidikan harus juga. Jangan segalanya menyerahkan kepada negara, dianya sendiri nggak mau. Ibarat begitu. Mari bersama-sama, karena apa? Bantuan-bantuan pendidikan begitu banyak dari pemerintah pusat, dari KONI Jawa Barat juga ada bantuan, dari kami juga KONI Kota Bandung memberi bantuan beasiswa. Itu. Perannya sudah baik sebenarnya. Ya, dengan pola ini kita lanjutkan, kita kemas lagi tentang pekerjaannya. Minimal kan menurut ilmu human capital mah kan bahwa pendidikan itu peran yang utama untuk survive dalam kehidupannya. Ada. Pak Ketua, ini waktunya mepet nih, kita dipercepat sedikit masalah ini beasiswa dari KONI Kota Bandung, apa maksudnya atlet yang sudah dapat beasiswa udah berapa banyak, Pak? Ini saya datanya kemarin ada di KONI, takut salah kalau ini bermain dengan data, nanya alhamdulillah ada yang S3, ada yang S2, ada yang S1, ada yang di persekolahan untuk bantu, tergantung prestasinya. Insya Allah, karena ada yang S3 juga mantan atlet Kota Bandung, pelatih Jabar kami berikan. Begitupun yang dari Jawa Barat kami juga kan ngajar di anak S2 ada yang dibiayai oleh KONI Jawa Barat, yang oleh negara juga ada yang Kemenpora. Insya Allah ini yang namanya berprestasi itu akan dihargai oleh negara melalui KONI, melalui dan seterusnya lah. Saya kira insya Allah. Siva,
Ya. Masih semangat kan? Masih semangat ya. Jangan ini Siva tuh diam dengerin tapi masih nyemil cilok biasa kalau Siva. Ada. Ya. Siva cuma tadi gitu aja harapannya Siva. Nggak ada yang lain tambahan? Ya. Sementara udah terwakili tadi ya, uang saku, peralatan, pekerjaan, udah. Alhamdulillah ya. Iya, Iya, baik, terima kasih.